agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Adila Solida SKM MKes. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ramina Sarasrawan dengan NIM G1D1112340. Saya Putri Salama dengan NIM G1D12303. Saya Samira Vanessa dengan NIM G1D12311. Saya Anwar Satria dengan NIM G1D1231499. Saya Eni Fitrianingsi dengan NIM G1D1231160. Saya Alia Rahmawati dengan NIM G1D12302. Saya Rahmati Dasari dengan NIM G1D12342. Tahara berasal dari kata serapan bahasa Arab, tahara yang memiliki arti suci atau bersih. Sementara secara bahasa, tahara memiliki pengertian an-nadafatu yang berarti bersih atau suci. Tahara dapat dimaknai sebagai tindakan bersuci meliputi badan, pakaian, hingga tempat ibadah dari najis dan hadas, sehingga memenuhi syarat sah menjalankan ibadah seperti sholat. Dari pengertian ini dapat diambil dua makna penting bahwa tahara meliputi kesucian dari najis dan hadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa firman-Nya dalam Al-Quran menjelaskan mengenai bab tahara. Berikut salah satu dalil tentang tahara beserta lafal dan artinya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini hanya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, ada najis sedang, yaitu najis mutawasitah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh dan menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warna. Yang ketiga ada najis berat atau najis mukhalazah, adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing atau babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Pengertian istinja. Dalam bahasa Arab, istinja berasal dari kata najayaju yang artinya memotong atau melepaskan diri. Dalam hal ini, istinja bermakna orang yang berusaha melepaskan dirinya dari kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab At-Tawshi ala Ibnu Qasim menuliskan bahwa istinja secara istilah syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul menggunakan air atau batu, serta terikat dengan syarat-syarat tertentu. Hukum dan tata cara beristinja. A. Hukum istinja. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Hal itu dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu kesucian merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, hukum istinja bersuci dari najis adalah wajib berdasarkan kesepakatan ulama. B. Istinja dan adabnya. Ketika masuk ke dalam toilet, disunahkan untuk membaca doa. 1. Menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan dengan tangan kanan. 2. Istita atau memakai tabir penghalang agar tidak terlihat orang lain. 3. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak menghadap kiblat. 5. Masuk tempat buang air
kiri dan keluar dengan kaki. Pengertian wudhu. Secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-mawada'ah, yaitu bermakna hasan, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Dalil wajibnya wudhu didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Wudhu itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung konteks untuk apa kita berwudhu. Hukum wudhu menjadi fardu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga, tawaf di seputaran Ka'bah. Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal berikut ini. Yang pertama, mengulangi wudhu untuk tiap sholat. Yang kedua, menyentuh kitab-kitab syariah. Yang ketiga, ketika akan tidur. Dan yang keempat, sebelum mandi janabah. Tata cara wudhu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri 3 kali.
Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Setelah selesai, disunahkan untuk menghadap kiblat dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun saat-saat wudhu, yaitu 1. Islam, 2. Mumayyiz, 3. Tidak sedang dalam keadaan berhadas besar, 4. Menggunakan air yang menyucikan dan suci, 5. Tidak ada yang menghalangi air untuk masuk ke kulit. Di sini saya akan membahas tentang hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan seperti angin dan lainnya kecuali air mani. 2. Hilang akal seperti tidur dan lain-lain kecuali tidur dalam keadaan duduk rapat. Bagian punggung dan pantatnya dengan tepat duduknya sehingga yakin tidak keluar angin sewaktu tidur tersebut. 3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim baginya dan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut seperti kain dan lain-lain. Selanjutnya, mahram atau orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung. 4. Menyentuh kemaluan orang lain atau dirinya sendiri atau menyentuh tempat pelipis dubur kerucut sekeliling dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Sekian materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.